Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yaitu mengenai introduction atau perkenalan. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri kita sendiri dan juga bagaimana cara kita untuk mengenalkan orang lain kepada yang lainnya. Pada video kali ini kita juga akan membahas mengenai possessive adjective, subject pronoun, dan juga penggunaan dari apostrof s. Jadi ketiganya ini ada kaitannya dengan cara kita memperkenalkan diri dan juga mengenalkan orang lain. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita sendiri. Di sini ada seorang anak. Hello, let me introduce myself. Jadi, halo, saya ingin mengenalkan diri saya. My name is Edu. I'm 12 years old. Pertama-tama yang dikenalkan adalah nama. Jadi nama saya adalah Edo. Kemudian yang kedua yang diceritakan adalah mengenai umur. Dan ciri dari penggunaan umur adalah ada years old. Di sini jadi saya berumur 12 tahun. Kemudian I come from Biak. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. Jadi, saya berasal dari Biak. Saya adalah seorang murid dari SMP Negeri 2 Biak. Saya tinggal di Biak, Papua. Jadi, Edo merupakan pelajar SMP dan berasal dari daerah Biak, Papua. Kemudian, I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Jadi setelah nama, kemudian umur, menjelaskan asal dan di mana dia tinggal, kemudian dia menceritakan mengenai hobi. Jadi I like swimming and reading books. Ini merupakan hobi dari Edo. Kemudian juga ditambahkan warna kesukaan dan juga makanan kesukaan, yaitu warna hijau dan juga nasi goreng. Untuk lebih mudahnya kita memahami bagaimana cara untuk memperkenalkan diri kita, di sini saya sudah menyiapkan kuncinya. Jadi, kunci untuk mengenalkan diri kita. Jadi, let me introduce myself. Yang pertama, bagaimana cara kita mengenalkan nama kita? Jadi, ada beberapa cara. Yang pertama, bisa my name is, siapa disebutkan. Kemudian, my full name is, I am, siapa, I'm siapa. Jadi seumpama nama kita adalah Edo, bisa my name is Edo. My full name is siapa, dijelaskan. Jadi bisa juga cara pendeknya I'm Edo. Kemudian untuk menjelaskan nama panggilan ada beberapa cara juga. Yang pertama, my nickname is Edo, seumpama seperti itu. You can call me siapa. Kemudian my friends usually call me Edo. Just call me siapa. Jadi ini merupakan bagaimana cara kita memperkenalkan nama kita. Kunci kedua adalah bagaimana cara menunjukkan umur atau age. Jadi bisa langsung I'm, seumpama umur kita 10, I'm 10. Atau yang lebih formalnya I'm 10 years old. Kata kuncinya ada years old. Kunci selanjutnya bagaimana cara kita untuk menunjukkan asal kita. Jadi seumpama kita berasal dari Jakarta atau dari mana, ini adalah cara untuk mengenalkannya. I'm from Jakarta. I come from Jakarta. Jadi bisa menggunakan ketiganya untuk memberitahukan asal kita dari mana. Kemudian menunjukkan alamat atau tempat tinggal kita. Jadi ini berasal dari mana, kemudian di mana kita tinggal saat ini. Kata kuncinya adalah I live. Saya tinggal di bla bla bla. Jadi untuk menunjukkan alamat ini ada 3 cara. Yang pertama, apabila kita ingin menunjukkan kota di mana kita tinggal, kita menggunakan preposisi atau kata hubung in. Jadi I live in Jakarta atau I live in Indonesia. Kemudian bisa menggunakan on. Jadi on ini bisa untuk menunjukkan jalan di mana rumah kita. Seumpama I live on Pajajaran Street. I live on Kangguru Street. Kemudian ada at. Jadi at di sini biasa digunakan apabila kita ingin menunjukkan alamat kita. Jadi alamat lengkap di mana rumah kita.
Seperti contohnya, I live at Pajajaran Street number 12. At ini lebih banyak digunakan dikarenakan menjelaskan alamat yang lebih jelas dan spesifik. Dalam perkenalan, kita juga sering menyebutkan hobi kita. Untuk menunjukkannya, kita bisa menggunakan beberapa ekspresi ini. Yang pertama, my hobby is bla bla bla. My hobbies are. Jadi apabila hanya punya satu hobi, kita menggunakan my hobby is. Apabila lebih dari satu, kita menggunakan kalimat my hobbies are. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata like. Jadi I like, jadi contohnya I love swimming, I like reading, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah kata-kata kunci bagaimana cara kita untuk mengenalkan diri kita sendiri. Selanjutnya, introducing others, atau bagaimana cara mengenalkan orang lain. Hello, my name is Andi. This is my family. Nama saya Andi. Ini adalah keluarga saya. Jadi yang bercerita adalah Andi. We live at Bengawan Street number 13. Kita tinggal di Jalan Bengawan nomor 13. Jadi menggunakan at. Alamatnya lebih terperinci. Kemudian, there are 4 people in my family. Ada 4 orang di keluarga saya. Kemudian, my father, mother, sister, and I. Jadi ada ayah, ibu, kakak perempuan, dan juga saya. My father's name is Joko. Ini mulai mengenalkan orang lain. Yang pertama adalah mengenalkan ayahnya. Nama ayah saya adalah Joko. He is 35 years old. Dia berumur 35 tahun. Dia di sini siapa? Dia merujuk kepada Joko atau bapak dari Lee. He work as a lawyer. Dia bekerja sebagai lawyer atau pengacara. He di sini merujuk kepada siapa? Kepada bapaknya Andi atau Pak Joko. His hobby is watching football match. Hobi ayah saya adalah menonton pertandingan sepak bola. Kemudian, my mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. Her name is Tina. Namanya adalah Tina. Jadi namanya di sini nama ibu Andi atau nama ibu saya adalah Tina. Then my sister's name is Tini. Kemudian nama kakak perempuan saya adalah Tini. She is a junior high school student. Dia seorang pelajar SMP. She loves reading very much. Dia sangat suka membaca. I love my family. Saya sangat menyayangi keluarga saya. Ini adalah contoh bagaimana cara untuk mengenalkan orang lain. Jadi, saat mengenalkan orang lain, kita akan banyak menggunakan kata ganti seperti he, his, her, she, dan yang lainnya. Nah, ini juga akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan menggunakan subject pronoun atau kata ganti dari subjek. Jadi, ada beberapa kata ganti. I, you, he, she, it, we, you, dan they. Pertama, I artinya saya, you artinya kamu, he di sini untuk menggantikan subjek apabila subjek tersebut adalah seorang laki-laki. Kemudian ada she. She digunakan untuk mengganti subjek perempuan atau artinya dia perempuan. It digunakan untuk mengganti benda atau binatang. Kemudian we artinya kita dan you. Jadi you bisa dua. You yang dimaksud adalah satu orang atau you kalian atau orang banyak. Kemudian ada they. They artinya mereka, jamak juga. Langsung saja kita menuju contohnya. Tiara is my sister. She is my younger sister. Jadi Tiara adalah saudara perempuan saya. Dia merupakan adik perempuan saya. Jadi Tiara merupakan seorang perempuan. Maka sebagai subjek pronounnya adalah she untuk menggantikan dia perempuan. Jadi she di sini sama artinya dengan Tiara. Kemudian I have a pet. It is a cat. Jadi saya mempunyai binatang peliharaan yaitu kucing. Jadi pet di sini diganti dengan it karena kan pet merupakan binatang peliharaan. Jadi kata gantinya adalah it. Kemudian my father is a teacher.
He is very kind. Ayah saya adalah seorang guru. Dia sangat baik. Jadi dia di sini merujuk kepada ayah saya. Ayah saya merupakan seorang laki-laki. Jadi kata gantinya adalah he. Untuk menggantikan dia laki-laki. Jadi menggunakan he. Nah, semuanya ini disebut dengan subject pronoun atau kata ganti dari subjek. Kemudian kita juga akan menggunakan yang namanya possessive adjective atau kepemilikan. My untuk milikku, your artinya milikmu, their artinya milik mereka, our artinya milik kita, each milik dari benda atau hewan. Kemudian his milik dia laki-laki, her milik dia perempuan. Contohnya, Tiara is my sister. Her hobby is reading. Tiara adalah saudara perempuan saya. Her hobby berarti hobi dari her. Her di sini merujuk ke Tiara. Jadi hobi Tiara adalah membaca. Jadi seperti itu. Her merupakan kata ganti pemilikan dari dia perempuan. Kemudian I have a new friend. His name is Andy. Saya mempunyai teman baru. Namanya adalah Andy. Dikarenakan di sini his, kepemilikan yang merujuk kepada laki-laki. Jadi nama dari temannya yaitu Andy. His name is Andy. Our hobby is playing football. Hobi dari our artinya kepemilikan dari kita. Hobi kita, jadi hobi dari saya dan Andy. Hobi kami adalah bermain sepak bola. Kemudian my father is a teacher. Ayah saya adalah seorang guru. His students like him so much. Students artinya adalah murid. His dikarenakan his artinya kepemilikan dari laki-laki, kepemilikan dari ayah. Jadi murid-murid ayah saya sangat menyukainya. Kemudian dalam memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain, kita juga akan menggunakan yang namanya apostrof s atau apostrof posesif yang menunjukkan kepemilikan juga. Contohnya adalah my sister's hobby is reading. Jadi hobi dari saudara perempuan saya. Jadi apostrof s di sini artinya kepemilikan. Yang selanjutnya, my father's name is Tono. Jadi nama dari ayah saya adalah Tono. Kemudian contoh selanjutnya, Andy's book. Artinya buku milik Andy. Tony's hobby is fishing. Hobi dari Tony adalah memancing. Selanjutnya, kita akan menuju contoh soal. Yang pertama, this is my father. Titik-titik is a teacher. Dia adalah ayah saya. Kemudian di sini titik-titik sebagai subjek. Maka yang perlu kita cari adalah subject pronoun. Apakah him untuk subject pronoun? Tidak. Kemudian she. She merupakan subject pronoun. Akan tetapi merupakan kata ganti dari dia perempuan. Sedangkan ayah adalah laki-laki. Kemudian they untuk kata ganti dari mereka. Ya, hanya satu. Berarti salah juga. Kemudian he. He artinya kata ganti dari dia laki-laki. Berarti jawaban yang benar adalah he. Jadi, this is my father. He is a teacher. Ini adalah ayah saya. Beliau adalah seorang. Contoh yang kedua, this is my father. Titik-titik name is Alex. Jadi, ini adalah ayah saya. Namanya adalah Alex. Nah, untuk mengganti kepemilikan dari dia laki-laki, maka kita menggunakan his. His untuk kata ganti atau kata kepemilikan pengganti dari dia laki-laki. Jadi sudah benar. Jawabannya adalah his. Untuk she tadi merupakan subject pronoun atau kata ganti dia sebagai subjek. Their kepemilikan dari mereka. Sedangkan he merupakan subject pronoun untuk dia laki-laki. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah untuk kepemilikan. Nama dari ayah Alex. Jadi jawaban yang benar adalah his. Kemudian contoh selanjutnya. Excuse me everybody, I would like to introduce Mr. Hakim to you all. Permisi semuanya, saya ingin memperkenalkan Pak Hakim kepada kalian semua. He is a new employee in our office. Dia adalah pegawai baru. Kemudian the underline expression is, jadi yang di garis bawah di sini adalah
I would like to introduce Mr. Hakim. Jadi ekspresi ini menunjukkan apa itu. Untuk jawaban A, self-introducing, memperkenalkan diri sendiri. Apakah dia memperkenalkan diri sendiri? Bukan. Kemudian introducing someone to others. Jadi memperkenalkan seseorang kepada yang lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah B. Untuk C merupakan greeting, bukan. Leave taking merupakan salam perpisahan. Jadi jawabannya adalah B. Contoh selanjutnya. Ini ada sebuah gambar. Hello, I'm Tini. Jadi ini adalah keluarga dari Tini. Ini merupakan Tini, ini adiknya, dan ini bapak ibunya. Contoh dari soalnya, this is ... family. Ini adalah keluarga Tini. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan tadi, kita bisa menggunakan apostrof S. Tinggal nama tambahi dengan apostrof S. Jadi ini adalah keluarga Tini. Yang menunjukkan kepemilikan berarti A. Jadi this is Tini's family. Jadi ini adalah keluarga Tini. Yang kedua, Tini is. Ini salah. Kemudian Tini saja juga salah. Kemudian soal berikutnya, ... has a brother. Ini tentu isinya adalah Tini. Tini has a brother. Tini memiliki seorang saudara laki-laki. Dikarenakan di pilihannya tidak ada kata Tini saja, maka kita cari kata ganti dari Tini. Tini adalah seorang perempuan. Maka subjek pronoun dari dia perempuan adalah she. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian, this is Ranita. ... loves. ... very much. Jadi kita lihat dia sedang menari. Bahasa Inggris dari menari adalah dancing. Jadi untuk jawaban A dan D salah. Untuk singing artinya bernyanyi. Kemudian this is Ranita. Ranita merupakan seorang perempuan. Kemudian kita mencari subjek pronoun yang mengganti dia perempuan. Seperti contoh yang sebelumnya, dia perempuan, maka kata penggantinya adalah she. Jadi this is Ranita. She loves dancing very much. Tekan tombol like apabila kalian menyukai video kami. Apabila terdapat pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.